guys, balik lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Oke, hari ini bersama Kak Arif kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kita sudah membahas ada yang namanya pertidaksamaan linear. Nah, hari ini kita coba membahas soal-soal mengenai pertidaksamaan linear. Soalnya seperti apa aja dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita langsung lanjut aja ke soalnya. Soal yang pertama, di sini ada soal penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 5 lebih besar dari 8 adalah berapa. Nah, yang dimaksud dari penyelesaian itu apa sih? Ingat di video sebelumnya, kita udah belajar tentang himpunan bilangan dan garis bilangan. Nah, penyelesaian itu adalah nilai X yang memenuhi X tambah 5 harus lebih besar dari 8. Nah, di opsinya udah ada guys. Katanya X-nya harus lebih besar dari 3 kah? Atau X-nya harus lebih besar dari 13? Atau X-nya lebih kecil dari 3? Atau X-nya lebih besar dari min 3? Atau X-nya lebih kecil dari 13? Nah, jawaban yang benar apa? Gimana cara ngerjainnya? Kita akan langsung bahas aja. Jadi, cara pengerjaannya adalah kita lihat. Di sini ada X tambah 5 lebih besar dari 8. Berarti X-nya harus berapa ya? Kalau kita lihat, ini ada simbol pertidaksamaan lebih besar. X tambah 5 lebih besar dari 8. Nah, triknya atau cara pengerjaannya, kita cukup buat pertidaksamaan ini. Kita ubah aja, bayangkan menjadi persamaan. Jadi kita bayangkan aja, oh X tambah 5 itu sama dengan 8. Berarti X-nya harus berapa? Bayangannya kayak gitu. Maka, kalau kita menemukan persamaan seperti ini guys, berarti ingat yang harus dilakukan. Yang dilakukan di ruas kiri harus sama dengan yang dilakukan di ruas kanan. Di sini kita tahu X tambah 5 sama dengan 8. Buat nyari X-nya berapa? Berarti ruas kirinya kita hilangkan 5-nya dengan cara kurangi 5. Maka ruas kanan pun kita harus sama, kurangi 5 juga. Nah, berarti ruas kiri kita kurangi 5 jadi X, ruas kanan dikurangi 5 jadi 3. Berarti X-nya sama dengan 3 kak? No guys. Tadi itu cuma permisalan. Kita ubah lebih besarnya menjadi sama dengan. Tapi di soalnya sebenarnya ini apa nih? Ini tandanya lebih besar. Kalau gitu X tambah 5 lebih besar dari 8 itu artinya X-nya lebih besar dari 3. Jadi kita langsung dapat jawabannya. Oh, X-nya harus lebih besar dari 3. Jawabannya adalah yang A. Gitu guys. Jadi triknya adalah kita lakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di ruas kiri dengan yang kanan dengan operasi yang sama. Gitu guys. Nah, terus secara maknanya guys, kita coba bayangkan kita mau X-nya lebih besar dari 3. Coba kita ambil salah satu bilangan yang lebih besar dari 3. Misalnya 4. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. 4 tambah 5 lebih besar dari 8. Bener nggak? Bener ya? Maka ini memenuhi pertidaksamaannya. Kalau kita masukin yang lebih kecil dari 3. Contoh, kita ambil 2. 2 tambah 5 lebih besar dari 8. Salah. Berarti benar. Batasnya itu X-nya harus lebih besar dari itu dia. Oke, kita coba bahas soal selanjutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan. X min 4 lebih kecil dari 7. Dengan cara yang sama ya guys ya. Caranya sama, kita bayangkan aja ini tuh menjadi sebuah persamaan. X min 4 lebih kecil dari 7. Kita bayangin aja sama dengan 7. Tapi simbolnya itu lebih kecil dari 7. Maka X-nya harus berapa? X-nya dikurang 4. Biar ruas kirinya itu tersisa X doang. Maka kedua belah ruas kita harus apain? Yang kiri kita tambah 4, yang kanan kita tambah 4. Kalau X min 4-nya kita tambahin 4, maka sisa X doang. Kalau 7-nya kita tambahin 4, jadinya 11. Berarti, oh X-nya lebih kecil dari 11. Udah deh, kita dapat jawabannya adalah yang B. Gitu aja guys. Tapi kalau misalnya nih, mungkin di sekolah teman-teman atau kakak mau nanya, kalau himpunan penyelesaiannya berarti gimana nih? Kalau X-nya lebih kecil dari 11. Kita tinggal tuliskan aja ya. Kemarin kita sudah belajar HP. Tapi bukan HP yang buat telepon, tapi himpunan penyelesaian. Nih, jadi himpunan penyelesaian itu bisa kita tulis. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya harus lebih kecil dari 11. Di mana X-nya itu anggota bilangan. Gitu, kalau yang ditanya himpunan penyelesaian. Cuma beda penulisannya aja. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini konsepnya masih sama. Penyelesaian dari pertidaksamaan. X tambah 9 lebih besar sama dengan 12. Kalau ini ada tanda sama dengannya, gimana dong kak? Prinsipnya masih sama guys. Kita tulis ulang aja. Dan bayangkan ini tuh sama halnya dengan persamaan. X tambah 9 lebih besar sama dengan 12. Kita bayangkan di otak ini sama kayak persamaan, sama dengan. Lakukan operasi bilangan di kiri dengan yang kanan dengan cara yang sama. Di sini kita punya X tambah 9. Biar kita bisa dapat nilai X ya, maka ruas yang kiri kita harus apain? Tambah 9. Biar hilang kita kurangi 9. Maka ruas kanan juga kita kurangi 9. Maka yang kiri tinggal X doang, yang kanan 12-nya dikurangi 9. Hasilnya adalah 3. Dapat deh. Jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Gitu doang guys. Kak, ini boleh nggak kak pakai cara pindah ruas?
Boleh guys, karena pindah ruas itu sebenarnya awalnya dari konsep ini. Ruas kiri dan ruas kanan itu dilakukan operasi bilangan yang sama. Dua-duanya dikurangi 9. 9 di kiri pindah ruas ke kanan jadi minus 9. 12 kurang 9 jadi 3. Sama aja guys. Jadi boleh banget kalau mau pakai cara pindah ruas. Nah, kalau misalnya nih, selanjutnya nih, misalnya, Kak, kalau misalnya yang ditanya garis bilangan yang tepat gimana Kak? Hasil jawaban yang tadi, X lebih besar sama dengan 3, kita tinggal taruh aja di garis bilangan. Ingat, nih, garis bilangannya garis yang biasanya itu terdiri dari angka 0, 1, minus, dan seterusnya. Katanya, X-nya itu harus lebih besar sama dengan 3. Berarti, X yang paling kecil itu berapa yang boleh? Lihat, di sini X lebih besar sama dengan 3. Artinya, X-nya itu boleh sama dengan 3 atau X-nya boleh lebih besar dari 3. Berarti kalau kita gambarin, X-nya boleh 3. Kita buletin dan boleh lebih besar dari 3, berarti kita arsir yang lebih besar dari. Nah, jadi kalau kita gambarkan menggunakan garis bilangan, jawabannya adalah seperti ini. Oke guys, mantap. Kita coba next lagi ke soal selanjutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 6 lebih kecil sama dengan 1. Oke, mungkin udah pada lebih lancar lagi dibanding sebelumnya. Langkah yang dilakukan apa? Kita bayangkan pertidaksamaan ini menjadi simbol sama dengan X min 6 sama dengan 1. X-nya harus berapa? Pindah ruas Kak? Boleh. Boleh tadi. Anggap aja ini kayak sama dengan. Kita pindah ruas. X lebih kecil sama dengan 1. Pindah ruas awalnya minus 6 di kiri. Kalau kita pindahkan ruas ke kanan jadi plus 6. Kak, bukannya tadi kita lakukan kedua belah ruas yang kiri sama kanan harus sama? Boleh juga guys. Kita tambahkan kedua belah ruas dengan 6. Nah, ini hasilnya bakal sama aja ya. Jadi kalau kita hitung lagi, berarti X-nya harus lebih kecil sama dengan 7. Oke, mantap. Gitu aja. Jadi udah langsung dapat jawabannya adalah yang D. Oke, mantap guys. Oke, ini selanjutnya mungkin kalau mau teman-teman boleh banget untuk stop dulu videonya lalu kerjakan dulu sendiri. Kira-kira jawabannya benar apa ya buat nomor selanjutnya. Oke, udah kita bahas nomor selanjutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 7 lebih kecil dari 15 adalah berapa? Oke, dengan cara yang sama selalu X tambah 7 lebih kecil dari 15. Bayangkan ini tuh sama aja dengan persamaan. Oh, kita mau nyari nilai X-nya berapa? Berarti kita bisa pindah ruas atau kedua belah ruas kita apain? Supaya hilang tinggal X doang, kedua belah ruas kita bisa kurangi 7. Terus kita tulis ulang, berarti X tambah 7 dikurang 7 tinggal X doang. 15 kurang 7 berarti jadi 8. Oh, X lebih kecil dari 8 jawabannya. Benar banget. Jawabannya benar berarti yang X lebih kecil dari 8. Oke, sekarang kakak mau coba gimana ya cara mencari garis bilangan untuk pertidaksamaan X lebih kecil dari 8. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kakak gambar garis bilangan, tapi garis bilangannya itu untuk X lebih besar sama dengan. Kalau ini X lebih kecil, nggak ada sama dengan. Kalau gini gimana? Karena X-nya lebih kecil dari 8. Berarti X-nya boleh berapa aja coba? 7, 6, 5, 3, 2, 1, minus 2, dan seterusnya boleh. Kalau lebih besar dari 8, 9, 10, 11, nggak boleh ya. Berarti kalau kakak tulis di sini ada batasnya nih, 8 di sini. Lalu ada 7, 6, dan seterusnya. Nah, yang di sebelah kiri itu boleh atau masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Kalau yang di sebelah kanan itu nggak masuk. Karena kita maunya X lebih kecil dari 8. Tapi bedanya, X-nya boleh 8 nggak guys? Lihat di sini, apakah ada tanda sama dengan? Tidak ada. Artinya X-nya nggak boleh 8. Kalau gitu, kita kasih tanda di gambarnya buletan kosong. Yang artinya nilai atau himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari 8 ke kiri lebih kecil dari 8 tapi 8-nya itu tidak masuk. Jadi gitu perbedaan gambar yang ada sama dengannya dan yang tidak ada sama dengannya. Oke, gitu ya. Kita coba lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Coba lihat. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 1 lebih besar sama dengan X plus 3. Waduh, ini gimana Kak? X-nya ada di dua-duanya. Coba ingat-ingat lagi. Prinsip dari pertidaksamaan linear. Kalau misalnya kita mendapatkan soal seperti ini, bentuknya itu ya udah pertidaksamaan linear aja. Kita bayangkan ini tuh adalah soal persamaan linear. Jadi di otak kita tulis ulang dulu deh. 2X tambah 1 lebih besar sama dengan X tambah 3. Di otak kita, ini itu sama aja kayak tanda sama dengan. Nah, kalau 2X tambah 1 sama dengan X plus 3, gimana nih cara nyelesainnya? Ingat ya, kalau kita mau mencari solusi dari persamaan linear, kita pindahkan, kelompokkan yang ada variabel X-nya ke salah satu ruas dan sisanya atau angka-angkanya pindahkan ke ruas lain. Berarti, X yang di sini kita harus pindah ruaskan ke kiri dulu ya. Lalu satu yang di sini kita harus pindah ruaskan ke kanan. Atau bahasa lainnya kita operasikan kedua belah ruas dengan operasi yang sama. Oke, kita pindahkan aja ya. Kita pindahkan X-nya pindah ruas ke kiri. Lalu satunya pindah ruas ke kanan. X di sini plus penjumlahan. Kalau pindahin ke kiri berarti jadi pengurang. 2X kurang X. Satu yang di ruas kiri awalnya ini plus penjumlahan. Pindah ke ruas kanan berarti jadi pengurangan.
Nah, jadi seperti ini, 2X kurang X sama dengan 3 kurang 1. Berarti 2X dikurang X, X-nya tinggal 1, 3 kurang 1 itu 2. Berarti X-nya sama dengan 2, Kak. No, guys. Ini cuma permisalan, cuma di pikiran kita. Tapi sebenarnya tanda yang kita gunakan bukan tanda sama dengan. Tapi masih kita gunakan tanda yang sama dengan yang di soal. Lebih besar sama dengan. Berarti kalau gitu, kita balikin lagi aja tandanya. Ini harusnya jadi lebih besar sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan semuanya juga kita balikin lagi ke bentuk awal. Tandanya itu lebih besar sama dengan. Oke, berarti kalau gitu jawabannya apa? X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kalau gitu, kita dapat jawabannya adalah yang A. Gitu guys. Jadi intinya untuk mengerjakan soal pertidasamaan linear, di otak kita bayangkan ini adalah persamaan linear. Cuma yang harus kita ingat, kita harus tetap menuliskannya ke dalam bentuk pertidasamaan linear. Jadi ini tandanya harus tetap sama dengan yang ada di soal. Gitu aja. Oke, selanjutnya guys. Ini masih pakai cara yang sama, prinsipnya sama. Kita tuliskan ulang, tapi di otak kita bayangkan bahwa ini tuh merupakan persamaan. Jadi di otak kita, oh ini tuh 3X min 2 sama dengan 2X plus 5. Berarti kita harus apain ya? Kita gabungin dulu X sama X, angkanya sama angka, konstanta dengan konstanta. Kita pindahin 2X-nya ke ruas kiri. Awalnya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Lalu di sini ada minus 2. Awalnya negatif 2, pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Oke, jadinya seperti ini ya. Lalu kita tinggal hitung, 3X dikurang 2X berarti jadi X. 5 tambah 2 jadinya 7. Oke, kita jadi langsung dapat jawabannya adalah iya. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini ada yang kebingungan tadi. Kak, bukannya tadi sebelumnya kita harusnya lakukan kedua ruas yang sama dengan operasi yang sama. Kok ini jadi pindah ruas? Sebenarnya sama aja guys. Pindah ruas dengan lakukan operasi di kedua belah ruas dengan hal yang sama. Kalau yang kiri tambah 6, yang kanan tambah 6. Di sini yang kiri kita sebenarnya tambah 2, yang kanan juga ya harus ditambah 2. Yang kanan dikurang 2X, yang kiri juga harus dikurang 2. Coba kita lakukan cara yang tadi di soal ini nih. Kalian kalau misalnya ada yang mau jawab dulu, boleh di pause dulu videonya, lalu kerjakan. 5X tambah 3 lebih kecil sama dengan 4X tambah 8. Penyelesaiannya itu berarti X-nya harus berapa? Oke, sekarang kita bahas. Nih, 5X tambah 3 lebih kecil sama dengan 4X tambah 8. Nah, kita ingat yang harus dilakukan di ruas kiri akan sama dengan yang dilakukan di ruas kanan. Harus sama. Kita mau mengelompokkan X-nya. Berarti ini ada plus 3, kita hilangin Kak. Kita kurangi 3 kedua belah ruas. Maka 5X tambah 3, kalau dikurangi 3 kan tinggal 5X aja. Lalu ditambah 8 tapi dikurang 3. Nah, yang tadi kita lakukan sebenarnya ini seakan-akan plus 3 di sini jadinya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan, guys. Nah, itu yang tadi kita lakukan sebenarnya. Dan langkah selanjutnya lagi, kan kita mau mengelompokkan yang ada variabel X-nya di ruas kiri. Sementara di ruas kanan masih ada yang variabel X. Berarti kita hilangkan 4X yang di ruas kanan dengan kurangi dengan 4. Nah, coba kalau kita tulis ulang. Ruas kanan 4X-nya dikurang 4X kan jadinya habis. Berarti yang tersisa di ruas kanan tinggal 8 kurang 3. Yang di ruas kanan yang tersisa tinggal 8 kurang 3. Yang di ruas kiri 5X kurang 4. Nah, inilah yang tadi sebenarnya terjadi. Plus 3 di kiri pindah ke ruas kanan jadi minus 3. 4X di kanan pindah ruas ke kiri jadi minus 4. Jadi sama aja. Oke ya? Berarti kita bisa langsung aja hitung 5X dikurang 4X. X-nya tinggal 1. 8 kurang 3 jadi 5. Berarti jawabannya X lebih kecil sama dengan 5. Kita lihat X lebih kecil sama dengan 5. Jawabannya adalah yang C. Itu dia. Oke, next lagi ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita udah bisa menggunakan dua cara tersebut. Sekarang teman-teman adik-adik semua di rumah bisa coba kerjain soal ini. Bebas teman-teman adik-adik bisa kerjakan dengan dua cara tersebut. Kalau dari kakak, kalau misalnya udah lancar kita bisa pindah ruas aja guys. 4X min 1 lebih kecil dari 3X plus 6. Di bayangan kita, tanda pertidasamaan ini itu sama aja dengan tanda sama dengan. Berarti kita bisa pindah ruas. Kita kumpulkan X-nya ke dalam satu ruas yang sama. 3X di kanan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka yang awalnya 3X itu positif atau penjumlahan, pindah ke ruas kiri jadinya pengurangan. Lalu, minus 1 di ruas kiri, kalau pindah ruaskan ke kanan, yang awalnya pengurangan jadi penjumlahan. Maka yang ruas kanannya jadi 6 ditambah 1. 4X dikurang 3X jadi 1X, 6 tambah 1 jadi 7. Berarti jawabannya X lebih kecil dari 7 adalah yang D. Itu dia guys ya. Jadi bisa pakai kedua cara. Terakhir, soal terakhir. Ini soal terakhir kalian bisa kerjakan dengan salah satu opsi cara yang tadi kakak sudah jelaskan. Yang udah dapet jawabannya silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oh iya BTW buat teman-teman yang mau belajar soal-soal fundamental, materi-materi fundamental yang sama dengan yang
yang dipelajari di sekolah seperti yang tadi pertidaksamaan linear atau bab-bab lainnya, kalian bisa ikut program Masterclass by Mantapu Academy. Nah, di sana kita akan membahas materi-materi yang dipelajari di sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA semuanya ada. Jadi langsung aja bisa ikut kelas Masterclass by Mantapu Academy. Oke guys, thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga yang tadi dipelajari bisa bermanfaat, bisa makin pintar dan makin cinta kepada matematika. Kita ketemu lagi di video-video Mantapu Academy lainnya. Mantapu Academy, jadi pintar, jadi Mantapu.